Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada sore hari ini kami akan menyampaikan update beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama tentunya terkait masalah gangguan Kamtibmas. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 14 kejadian atau 1,20%, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sebanyak 1.165 kejadian, sedangkan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 1.151 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 1.127 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan ada 13 kejadian, bencana ada 2 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 12 kasus atau 1,05%, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 ada 1.139 kasus, kemudian pada hari Kamis 16 Juni 2022 ada 1.127 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang kejadiannya cukup tinggi, yaitu yang pertama kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 97 kasus, kemudian yang kedua narkotika sebanyak 61 kasus, kemudian yang ketiga adalah curanmor roda 2 sebanyak 33 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas dan penganiayaan berat atau anirat masing-masing sebanyak 8 kasus, dan yang kelima penganiayaan pemberatan atau anirat sebanyak 5 kasus. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait update pelaksanaan operasi patuh tahun 2022 H+4. Berdasarkan laporan harian pada posko pelaksanaan operasi patuh 2022 Polda Jajaran pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, yang pertama adalah jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 45.915 penindakan, dengan rincian etle sebanyak 7.650 penindakan, dan teguran sebanyak 38.265 penindakan. Kemudian yang kedua, data pelanggaran lalu lintas pada data kecelakaan lalu lintas pada H+4 operasi patuh 2022 sebanyak 176 kejadian, dengan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang, kemudian luka berat ada 24 orang, dan luka ringan sebanyak 214 orang. Adapun kerugian material sebanyak 395 juta rupiah. Kemudian kami dapat sampaikan update perkembangan penanganan DNA Pro. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 0116 3 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 9 Maret 2022, penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri telah menerbitkan 3 DPO. Yang pertama inisial DG dengan nomor DPO R08 4 Romawi Res 2.1 2022 Ditpideksus tanggal 4 April
2022. Kemudian yang kedua, inisial F dengan nomor DPO R09 4 Romawi Res 2.1 2022 di Tipidexus tanggal 4 April 2022. Kemudian yang ketiga, inisial FE dengan nomor DPO R11 4 Romawi Res 2.1 2022 di Tipidexus tanggal 6 April 2022. Ketiga DPO tersebut dikenakan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 dan pasal 105 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 3 pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Dapat kami tunjukkan lembar DPO terhadap 3 tersangka yang terkait dengan DNA fraud. Ya. Kemudian dapat kami sampaikan juga update terkait dengan perkembangan dugaan penggelapan Wana Arta, bahwa penanganan kasus Wana Arta sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan laporan polisi nomor yang pertama LP B0476 8 Romawi 2020 Bareskrim tanggal 5 Agustus 2020. Kemudian LP B 0606 10 Romawi 2020 Bareskrim tanggal 23 Oktober 2020. Kemudian yang ketiga adalah LPB 0108 2 Romawi 2021 Bareskrim tanggal 18 tanggal 16 Februari 2021. Dan surah perintah penyidikan nomor yang pertama adalah SP Sidik 89 1 Romawi Res 1.24 2022 di Tipidexus tanggal 1 Januari 2022. Kemudian yang kedua adalah SP Sidik 895 11 Romawi Res 1.24 2022 di Tipidexus tanggal 25 November 2021. Kemudian yang ketiga SP Sidik 621 7 Romawi Res 1.24 2021 di Tipidexus. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan bahan keterangan dari 57 orang, terdiri dari 40 orang pemegang polis, kemudian 14 orang agen dan 3 orang direksi. Kemudian yang kedua telah dilakukan penggeledahan dan analisa bukti digital. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyitaan barang bukti polis, alat bukti digital, rekening koran dan lain-lainnya. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap direksi, ahli asuransi, korporasi dan ahli ketenagakerjaan, serta akan melakukan gelar perkara untuk dikenakan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terkait penyampaian informasi tidak benar kepada pemegang polis dan pasal 76 terkait dengan penggelapan premi asuransi dan pasal 81 junto 82 terkait korporasi asuransi. Demikian update sore ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hum. Salam presisi.